Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Hadi RH, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250311711275. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 1 Sumur pada kelas 3 semester ganjil dengan tema pembelajaran puasa Ramadan. Demikian perkenalan diri ini, mohon bimbingan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Oke teman-teman, sebelum belajar berdoa mulai. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan dengan membaca surah pendek ya, surat An-Nas bersama-sama. Bismillah. Mengecek hadiran kalian semua ya. Jadi Bapak absen, yang dipanggil namanya angkat tangan, bilang hadir. Amora Putri Supardi, Anggun Nadia Putri, Asyifa, Adhar Janata, Nurbaiti, Rafli, Serli, Rena, Zevanya Kumaira, Abiza. Hadir semua ya. Hadir semua. Nah, anak-anak, supaya kita lebih semangat mulai pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama dulu ya. Menyanyikan lagu Adat Terhadap Guru. Mari kita belajar adat terhadap guru. Salam satu bertemu, sikap hormat dan sopan, taati nasihatnya, jaga nama baiknya. Kita ingin saat akan bertanya, tidak banyak bicara saat berbicara, simak dengan sesama saat ada penilaian, tidak berpaling muka saat dihormatnya. Bapak akan bertanya nih kepada kalian semua, apa yang kalian ketahui tentang bulan Ramadan? Iya, puasa. Siapa yang di sini ketika bulan Ramadan ikut puasa? Puasa semua ya? Alhamdulillah. Nah, kira-kira kegiatan apa yang kalian ingat ketika bulan suci Ramadan? Ini terawih, betul. Ini berbuka bersama yang laki-laki apa nih? Aku berhenti betul, ini apa?
Terawih ya. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan ketika bulan suci Ramadan. Oke, nah jadi pada pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan tentang puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian puasa Ramadan dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua, bisa menyebutkan syarat wajib dan syarat sah puasa. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang keempat, membuat poster atau gambar tentang puasa Ramadan atau ajaran berpuasa Ramadan. Nah, bagaimana? Sebelum kita ke kegiatan inti, mari kita sleeping dulu ya. Nah, masih ingat gak nih kira-kira? Coba berdiri semuanya. Berdiri. Kita tepuk semangat. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Jangan belajar semuanya ya. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan sebuah video pembelajaran tentang puasa Ramadan. Kalian simak, kalian perhatikan dan dengarkan dengan baik ya. Boleh juga disiapkan buku catatannya untuk menulis hal yang penting. Ya. Sahabat soleh, bagaimana perasaanmu saat bulan Ramadan tiba? Tentu senang ya, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan ampunan. Di bulan Ramadan inilah kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian bagaimana ketentuan dan hikmah puasa? Mari kita pelajari. Aku bangga mampu berpuasa. Kita belajar ketentuan puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa sendiri dibagi menjadi dua. Ada puasa wajib, seperti puasa di bulan Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar, dan juga puasa qadha. Kemudian ada puasa sunnah, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Asyura atau tanggal 10 Muharram, puasa Arafah, puasa Ayamul Bid, puasa Daud, dan puasa Tasu'ah. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan dilaksanakan selama 29 atau 30 hari. Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan pengampunan. Allah mengampuni dosa orang yang berpuasa, melipat gandakan pahala beribadah dan beramal saleh. Kemudian bagaimana syarat-syarat puasa? Ada dua syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa yang pertama adalah balik atau dewasa, Islam, berakal, dan mampu untuk berpuasa. Kemudian syarat sah puasa yaitu beragama Islam, tamyiz, atau dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, serta pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Tahukah kamu, waktu yang tidak dibenarkan berpuasa yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.
Rukun puasa. Yang pertama, niat. Dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Niat itu dalam hati, namun sunnah dilafadzkan. Rukun yang kedua adalah menahan diri, yakni menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian, niat puasa yang bisa kita ucapkan, nawaitu shoma ghodin an adai faradhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Berikutnya, sunnah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa, melakukan sahur, mengakhirkan sahur, berbuka puasa dengan kurma atau yang manis, berdoa ketika berbuka. Doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Sunnah puasa berikutnya adalah memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, serta memperbanyak zikir dan doa. Adapun hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas bagi perempuan, gila atau hilang akal, serta murtad atau keluar dari Islam. Demikian itulah tadi video pembelajaran tentang puasa Ramadan. Ada hal-hal nih yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu niatnya. Bisa niat puasa? Bisa niat puasa? Ada juga rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada juga nih hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya makan dan minum dengan sengaja batal. Tapi kalau kita lupa pulang sekolah minum, padahal lagi puasa. Kira-kira batal nggak? Enggak ya, kalau lupa nggak batal. Boleh kita lanjutkan puasa lagi. Nah, kalau seandainya nih kitanya lupa minum, terus nambah, batal nggak? Batal. Ada juga hal yang membatalkan puasa, tapi hanya untuk perempuan aja, yaitu datang bulan atau menstruasi. Nah, jadi kalau kalian tiba-tiba datang bulan atau menstruasi, maka puasanya batal. Nah, ayo anak-anak, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai minat dan gaya belajar kalian. Ada kelompok visual, kelompok auditori, sama kelompok kinestetik. Nah, silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, tidak sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, atasnya ini aja. Ini satu lagi, loh. Oke, sudah duduk semua sesuai kelompoknya ya. Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD kelompoknya. Oke, tenang. Tenang. Sekarang Bapak bagikan LKPD kelompoknya. Nah, ini untuk kelompok visual. Ini kelompok visual. Tapi ini terkait. Ini kelompok auditori ya. Nanti auditori, nanti dari nilainya. Kasih nama ya, kelompok auditori. Dua.
tiga. Tiga bareng-bareng sebenarnya. Susun. Itu ya. Sudah selesai semua. Mana kelompok visual? Iya, kelompok auditori, kelompok kinestetik. Oke, baiklah. Kalau sudah selesai semua, nanti kalian presentasikan tugasnya masing-masing sesuai kelompoknya. Oke, yang pertama, kelompok visual. Silakan perwakilannya maju ke depan, 3 orang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menahan diri dari makanan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamkan matahari. Rukun puasa, niat puasa. 2. Menahan diri dari makanan dan minuman dan berpuasa yang
Kasih beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Ini tugas dari kelompok 1 ya. Mereka mengerjakan tentang pengertian dan rukun puasa. Oke, selanjutnya kelompok 2, kelompok auditori, silakan maju. Maju. Nah, ini dia tugas dari kelompok 2 atau kelompok auditori. Ini kalian gambar apa? Ya, gambar orang lagi puasa. Di sini ada kegiatan apa aja yang dilakukan? Apa ini? Sholat tarawih. Ini. Ini. Beri tepuk tangan dulu kedua. Ini tugasnya mereka membuat poster tentang puasa Ramadan. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika puasa. Di sini gambarnya ada tentang sholat tarawih. Ada gambar buka bersama. Ini siapa ini? Mengaji atau membaca. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 3 atau kelompok kinestetik, silakan maju semuanya. Oke, kelompok 3 ini membuat apa? Tentang puasa. Ini ada apa aja ini? Gambarnya. Baca Al-Quran, sahur. Coba kalian presentasikan yang lebih menarik. Ini adalah tugas dari kami akan menyanyikan sebuah lagu. Pegang punya. Yuk. Tidak minum, tidak makan, tidak mulut, tidak mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Terawih daun sahur jangan lupa. Puasa. Jadi kita ada kelompok 3. Ini dia tugas dari kelompok 3 ya. Mereka menyusun dan mencocokkan sebuah kartu tentang puasa. Ada hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, tidak boleh makan. Yang kedua, tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh. Ada juga hal yang boleh dilakukan ketika puasa nih. Baca Al-Quran, sahur, bisa menambah pahala. Baiklah anak, itu tadi tugas-tugas dari kalian ya. Ada kelompok 1, kelompok visual, membuat pernyataan atau penjelasan tentang arti dan makna puasa. Kelompok 2 tadi bikin apa? Bikin gambar. Gambar tentang kegiatan puasa Ramadan, gambar puasa. Kelompok 3 tadi menyusun dan mencocokkan arti puasa. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, selanjutnya Bapak akan memberi kalian tugas mandiri ya. Nanti kalian kerjakan masing-masing. Nah, tugas di sini nanti kalian memberi centang atau checklist. Misalnya nih, puasa artinya menahan lapar dan haus, betul atau salah? Kalau betul checklistnya di sini. Kalau salah salah. Kalau nggak ada pensil boleh pakai pulpen. Kasih nama, kelas ya. Oh ya. Thank you.
Oke, silakan yang sudah selesai kumpulkan ke Bapak Guru. Nih. Ya, anak-anak, Bapak akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Materi kita tadi tentang puasa Ramadan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan nih supaya puasa kita diterima oleh Allah. Yang pertama kita harus tahu syarat wajib dan syarat sahnya puasa, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga tersebut, jadi puasa kita nggak dapat pahala dari Allah. Mau dapat pahala? Kalau mau, puasanya harus baik dan benar, dikerjakan dengan baik. Oke, Bapak mau tanya nih, gimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Hal apa yang kalian dapat pada hari ini? Tentang apa tadi? Tentang puasa. Jadi, kalian amalkan di rumah ya. Oke, Bapak akan kasih tugas. Tugas kalian ada di rumah. Kalian tanyain ke orang tua pengalaman pertama mereka ketika berpuasa. Ya, kalian tanyain, ayah atau ibu, kalian waktu pertama puasa itu kayak gimana? Susah enggak, lapar enggak, kayak gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dan hikmah puasa Ramadan. Jadi kita pelajari tentang manfaat dan hikmahnya. Apa sih yang bisa kita dapat dari puasa dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita nyanyikan lagu Mas Lampung Selatan. Tempat kami mengabdi jendela, beragam suku, adat dan budaya, kokohkan kesatuan bangsa. Kampung Selatan Bugis Tugu rakyat makmur, sebagai pintu gerbang Jawa Selatan. Masyarakatnya rukun dan damai, seperti pangan dan sejahtera. Ulap dan semangat membangun perubahan menuju kemajuan. Demi Lampung Selatan ku bangkitkan, untukmu Indonesia ku tercinta. Jaya Lampung Selatan, jayalah Indonesia. Ya anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mari kita akhiri dan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.